Semua kisah cinta dimulai dengan keajaiban kecil. Dua orang asing, entah bagaimana, menemukan kenyamanan satu sama lain. Tatapan pertama, percakapan ringan, tawa yang muncul tanpa rencana. Dunia yang semula terasa biasa tiba-tiba jadi berwarna. Setiap pesan terasa seperti detak jantung tambahan. Setiap pertemuan, seolah waktu berhenti bekerja untuk memberi ruang bagi kebahagiaan. Kamu mulai percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya, bahwa bersama seseorang, kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu, dan memang begitu rasanya di awal. Cinta seperti udara yang membebaskan. Kamu bisa bernapas lebih dalam, tertawa lebih keras, bermimpi lebih tinggi. Dia mendengarkan semua ceritamu dengan tatapan hangat, dan untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar dimengerti. Cinta membuatmu berani, berani mengakui kelemahan, berani jujur, berani terbuka. Kamu mulai menceritakan hal-hal yang bahkan tak pernah kamu katakan pada siapapun. Semua itu terasa alami, karena cinta di tahap awal bukan soal siapa yang lebih, tapi tentang dua jiwa yang saling bertemu di tengah jalan. Namun, sesuatu yang indah seringkali tidak berhenti di situ. Perlahan, tanpa niat buruk, cinta berubah bentuk. Canda yang dulu ringan mulai terasa seperti ujian. Kata-kata kecil yang dulu kamu anggap perhatian, kini terasa seperti pengawasan lembut yang tidak kamu minta. Aku cuma pengen tahu kamu di mana. Kalimat sederhana itu terdengar manis di awal, tapi entah sejak kapan, kamu mulai merasa perlu menjawab dengan hati-hati. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu ada emosi di balik pertanyaan itu yang bisa berubah kapan saja. Perhatian berubah jadi kewajiban, kedekatan berubah jadi rutinitas. Dan kehadiran seseorang yang dulu membuatmu bebas, perlahan menjadi ruang di mana kamu belajar menyesuaikan diri agar tidak kehilangan dia. Kamu mulai memfilter kata-katamu, menahan tawa di momen yang terasa tidak tepat, menyimpan pendapat agar suasana tetap tenang. Dan yang lebih aneh lagi, kamu merasa semua itu wajar. Seolah memang begitu seharusnya cinta bekerja. Padahal, cinta sejati tidak menuntut kamu untuk mengecilkan diri. Dia tumbuh dari kebebasan, bukan dari ketakutan kehilangan. Tapi pada fase ini, sulit membedakan keduanya. Karena cinta sering datang bersama kabut yang indah. Dan di balik kabut itu, batas antara kasih sayang dan kendali mulai kabur. Itu momen ketika cinta berhenti menjadi udara, dan perlahan berubah menjadi tali lembut yang menahan langkahmu. Kamu masih bisa bergerak, masih bisa tersenyum, tapi ada sesuatu yang berbeda, seolah dunia yang dulu luas, kini menyempit dalam bentuk satu orang. Namun kamu tetap bertahan, karena kamu masih ingin percaya bahwa ini hanya fase, bahwa ini masih cinta, dan mungkin disitulah awal dari perubahan besar itu dimulai. Setiap perubahan besar jarang dimulai dengan sesuatu yang keras. Kadang, justru muncul dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Sebuah nada bicara, satu komentar ringan, satu aku cuma bercanda yang kamu abaikan. Tapi perlahan, dari potongan kecil itulah terbentuk pola. Pola yang diam-diam mulai mengubah dinamika hubungan tanpa kamu sadari. Kontrol dalam hubungan jarang datang dengan teriakan atau ancaman. Ia datang seperti kabut lembut, menyelimuti, membuatmu nyaman. Hingga kamu tak sadar arah jalan sudah tak lagi kamu tentukan sendiri. Di tahap ini, cinta masih ada. Tapi ia mulai bercampur dengan kebutuhan untuk memastikan, menyesuaikan, dan menenangkan. Seseorang mulai menetapkan standar bagaimana seharusnya kamu mencintai. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut kehilangan kendali. Dan ketakutan, ketika dibungkus dengan kasih, bisa terlihat seperti perhatian. Kamu gak perlu pergi. Aku cuma pengen kita bareng. Kok kamu gak bilang dulu? Aku cuma pengen tahu biar tenang. Setiap kalimat terdengar penuh kasih, tapi di baliknya ada mekanisme psikologis yang bekerja. Sebuah sistem halus yang disebut emotional conditioning, pengkondisian emosional. Kamu mulai belajar bahwa beberapa tindakan membuat pasanganmu senang, dan beberapa tindakan membuat suasana menjadi dingin, tegang, atau penuh diam. Akhirnya kamu belajar menyesuaikan. Kamu mulai menghindari hal-hal yang memicu ketidaknyamanan. Dan tanpa sadar, kamu sedang belajar untuk taat. Ini bukan ketaatan yang diminta secara langsung, tapi bentuk kepatuhan yang lahir dari keinginan mempertahankan cinta. Kamu menyesuaikan diri bukan karena takut dimarahi,
melainkan karena takut kehilangan kehangatan itu. Disinilah mekanisme psikologis itu bekerja paling efektif. Kamu tidak dipaksa, kamu berpartisipasi. Kamu menyesuaikan diri dengan sukarela, dan setiap kali kamu melakukannya, batasmu bergeser sedikit demi sedikit. Lama-lama kamu lupa mana yang kamu pilih karena kamu mau, dan mana yang kamu lakukan karena kamu terbiasa menenangkan orang lain. Kamu mulai hidup di dalam pola yang diciptakan oleh hubungan itu sendiri. Mekanisme tak terlihat ini bekerja diam-diam, melalui rasa bersalah, rasa sayang, dan rasa tanggung jawab. Ketiganya membentuk sangkar yang tidak tampak seperti sangkar. Kamu masih tersenyum, masih tertawa, tapi keputusan-keputusan kecilmu, pakaian yang kamu kenakan, teman yang kamu temui, bahkan cara kamu berbicara mulai menyesuaikan ritme seseorang yang kamu cintai. Cinta, yang dulu membuatmu berani, kini menjadi alasan kamu berhati-hati. Dan yang paling rumit dari semua ini adalah, kamu tidak bisa dengan mudah menyalahkan siapapun. Karena tidak ada pelaku tunggal, tidak ada penjahat di sini. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling mencintai, tapi tidak sadar sedang menukar kebebasan dengan rasa aman. Di permukaan, semuanya tampak adil. Mereka saling berbagi tugas, saling memberi, saling mencintai. Orang luar akan berkata, mereka pasangan sempurna. Tapi di bawah senyum dan rutinitas yang sinkron, ada ritme halus yang tidak terlihat, satu yang memimpin, satu yang menyesuaikan, satu berbicara dengan keyakinan, satu mendengarkan dengan hati-hati. Setiap keputusan tampak demokratis, padahal arah akhirnya selalu sama. Mereka tidak berdebat keras, tidak saling menyakiti. Dominasi tidak hadir dalam bentuk teriakan, tapi dalam bentuk diam yang mengontrol. Kalimat seperti, terserah kamu, yang sebenarnya berarti aku sudah menentukan. Tatapan yang terlihat lembut, tapi membuatmu berhenti berpikir. Pelukan yang hangat, tapi membuatmu kehilangan ruang untuk bernapas. Cinta yang modern sering menipu dengan kesetaraan palsu. Kita belajar untuk tidak ingin menguasai, tapi juga takut kehilangan. Maka kita belajar mengontrol dengan cara yang lebih halus, lewat perhatian, lewat rasa bersalah, lewat kebaikan yang berlebihan. Di dalam hati, keduanya ingin bebas, tapi mereka juga takut. Takut kehilangan koneksi, takut sendirian, takut menghadapi siapa diri mereka tanpa satu sama lain. Jadi mereka membangun panggung, tempat dua aktor bermain peran setara. Padahal, di balik tirai, seseorang mengatur lampu, menentukan kapan adegan berakhir. Cinta, kadang, bukan pertarungan dua hati, tapi permainan bayangan yang saling menyembunyikan luka masing-masing. Dan dalam permainan itu, siapa yang benar-benar bebas? Ada keheningan yang berbeda kali ini, bukan karena tidak ada kata, tapi karena akhirnya, keduanya berhenti bersembunyi. Sang wanita duduk memandangi tangannya. Benang-benang halus yang dulu menahannya kini tampak rapuh, hampir tak terlihat. Ia menarik napas pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama napas itu terasa miliknya sendiri. Sang pria menatapnya. Di matanya, ada kesedihan, tapi juga pengertian. Ia tahu apa yang mereka sebut cinta bukan lagi tentang kebersamaan, tapi tentang keberanian untuk melepaskan. Jika kamu bahagia tanpaku, katanya dengan suara lembut, itu tetap bagian dari cintaku. Kalimat itu menggema di ruangan kosong seperti mantra, dan di detik itu, sesuatu retak di antara mereka, bukan dinding, bukan hubungan, tapi ilusi kepemilikan. Cinta sejati tidak menuntut untuk dimiliki. Ia tumbuh di ruang antara dua jiwa yang bebas. Mereka tidak lagi saling menggenggam, tapi saling memahami. Cahaya lembut mulai menembus jendela. Hitam putih di dunia mereka perlahan memudar menjadi abu-abu hangat. Wajah sang wanita tampak lebih hidup. Matanya tak lagi takut, tapi tenang. Ia berdiri, melangkah menuju pintu, bukan untuk pergi, tapi untuk memilih dirinya. Sang pria tetap duduk, menatapnya dengan senyum kecil. Tidak ada lagi tali, tidak ada lagi kontrol. Yang tersisa hanya dua manusia, saling menghargai dalam diam. Dan ketika pintu terbuka, udara baru masuk. Mereka berdua tahu, ini bukan akhir cinta, tapi awal dari kebebasan yang jujur. Cinta selalu terlihat indah di awal. Ya, ia datang seperti cahaya hangat yang menyentuh kulitmu perlahan. Tapi, pernahkah kamu merasa cahaya itu mulai begitu menyilaukan hingga kamu kehilangan arah? Jika ya,
Mungkin sudah waktunya untuk menutup mata sejenak dan menyalakan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Kalau kamu pernah merasa cinta berubah menjadi kendali, ingatlah ini, kamu berhak atas ruangmu, berhak atas ketenanganmu, dan berhak atas dirimu sendiri. Cinta yang sejati tidak meminta kita untuk menghilang demi orang lain, tapi justru menguatkan kita untuk tetap ada, bersama-sama, tanpa kehilangan arah. Terkadang, yang paling sulit bukanlah melepaskan seseorang, tapi melepaskan versi diri kita yang terus-menerus berusaha disukai olehnya. Disitulah perjalanan sesungguhnya dimulai, saat kamu belajar mencintai tanpa kehilangan kendali atas dirimu. Jadi, sebelum kamu mencintai orang lain lagi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku masih mencintai diriku? Jika ya, maka cinta itu bukan lagi tentang kontrol, tapi tentang kebebasan yang dibangun bersama. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuhmu, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih sudah menonton.